Perkenalkan, nama saya Eka Niyusa Brusubakti dengan NIM 12221200048 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Bisma Septian dengan NIM 122120056 dari Prodi Teknik Geofisika. Oke, perkenalkan, nama saya David Adam Prayogi dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 162170037. Perkenalkan, nama saya Feti Fatimah dengan NIM 122120055 dari Prodi Teknik Geofisika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ega Ramazaharani dari Teknik Geofisika dengan NIM 122120042. Perkenalkan, nama saya Vera Nurlaili dengan NIM 122120049 dari Prodi Teknik Geofisika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu motor listrik. Motor listrik merupakan suatu alat elektromagnetik yang dapat mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik ini terdapat dua bagian, yaitu bagian yang bergerak dan bagian yang diam. Bagian yang diam adalah stator, yaitu suatu benda yang terbentuk kumparan yang bertujuan untuk menerima tegangan, dan bagian yang bergerak adalah rotor. Nah, motor listrik ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, motor listrik arus bolak-balik AC atau alternating current. Yang kedua, motor listrik arus searah atau DC, direct current. Prinsip kerja motor listrik. Pada percobaan kali ini, kami membuat motor listrik jenis DC. Motor listrik arus searah DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah, dalam kurung direct current. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika terhubung dengan magnet melalui kawat yang membawa arus. Kawat ini dapat dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, atau bisa dalam bentuk lurus. Salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop lainnya, sehingga sisi-sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kawat. Key points. Berdasarkan cara kerjanya, motor listrik memanfaatkan gaya elektromagnetik yang bekerja dan menggerakkan motor. Hal utama yang paling penting dalam penerapan motor listrik adalah mengenai efek fisika yang ketika muatan listrik digerakkan dalam medan magnet, maka ia akan mengalami gaya. Dikutip dari tulisan Jens Swedauer dan Richard Mischer pada tahun 2014, motor listrik bekerja dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Persamaan dari gaya Lorentz, F adalah gaya Lorentz dengan rumus I kuat arus listrik dengan satuan ampere dikali dengan panjang kawat dikali dengan muatan medan magnet dengan satuan Tesla dikali sin theta dengan N. Oke, saat ini kita dapat melihat rumus dari momen Opel, yaitu T sama dengan N dikali I dikali B dikali A sin 0. Adapun keterangan dari rumus di atas ialah epsilon adalah besar gaya gerak listrik induksi dengan satuan volt. Yang kedua ada ohm, kecepatan sudut, N besar, banyaknya lilitan, F besar, gaya Lorentz dengan satuan Newton, B besar, besar medan magnet, T kecil, waktu, A ialah luas alas, I kecil, arus atau satuan ampere, dan I besar panjang kawat pengantar dengan satuan meter. Adapun alat dan bahan yang dapat kita gunakan pada percobaan kali ini ialah baterai sebanyak 1 buah, kawat sebanyak 1 buah, dan magnet sebanyak 3 buah. Prosedur percobaan. 1. Tempelkan kutub negatif baterai pada 2 magnet neodymium. 2. Ambil kawat lalu bentuk melingkar menggunakan stik. 3. Lengkungkan bagian atas sebagai bagian dari kawat yang akan menempel pada kutub positif baterai. 4. Baterai menyerupai manusia
pada sisa kawat di bagian atas. 5. Tempelkan lengkungan kawat yang sudah dibentuk pada baterai yang sudah ditempelkan magnet neodymium. 6. Lengkungan kawat menyerupai manusia tersebut akan berputar tak terkendali layaknya balerina pada sebuah kotak musik. Cara kerja dari penerapan tersebut adalah sebuah magnet permanen digunakan untuk memberikan medan magnet eksternal di mana konduktor akan berputar dan baterai menyebabkan sebuah arus mengalir di sepanjang kawat konduktor. Magnet tidak perlu bergerak atau bahkan bersentuhan dengan bagian motor lainnya. Dengan tujuan adalah untuk memberikan medan magnet yang akan berinteraksi dengan medan magnet yang disebabkan oleh arus dalam kawat. Seseorang dapat menempelkan magnet ke sebuah baterai akan memberikan kabel penghantar tetap berputar bebas sambil menutup sirkuit listrik dengan menyentuh bagian pada atas baterai dan sebuah magnet yang terpasang di bagian bawah baterai. Kabel dan baterai dapat menjadi panas jika dioperasikan terus-menerus. Kelebihan dari alat tersebut adalah mudah dibuat dan sederhana. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, kecepatan tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, jika dioperasikan terus-menerus, kawat dan baterai menjadi panas. Yang ketiga, hanya bisa dibuat dengan magnet neodymium. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa satu alat yang mudah dibuat, alat tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Magnet tersebut bisa bergerak dengan adanya gaya Lorentz. Alat tersebut gampang dibuat dan bahannya gampang dicari.